Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dunya wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Amin ya rabbal alamin. Rabbana lakal hamdu hamdan katsir. Segala sesembahan kita, tempat kita memohon, tempat kita menyembah, tempat kita bergantung segala sesuatu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk tetap menghadiri suatu majelis, suatu kajian, yakni seperti biasa kajian tafsir mimpi setiap hari pada sholat subuh, apalagi sekarang bertepatan dengan hari Kamis. Pada tahajud ya, pada tahajud. Kita baru selesai makan sahur. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan melakukan sahur. Dengan berkah dan rahmat Allah SWT, kita diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Mahdi di Bukit Lebak, Tanah Uzlah, Ciater, Subang, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Salawat serta salam tetap kita limpah dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada keturunan sahabatnya, hingga kepada kita yang akhir, yang mana kita selalu dan mengharap ridho dari Allah. Amin. Dan tafsirnya. Mimpi dari Mas Adi, awal bulan September 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang diberi judulnya mantap ini. Kalau menurut saya, bagi kita yang mengerti, memahami dan percaya Muhammad Qasim, itu menjadi hero ya, menjadi semangat ya. Kang Diki Chandra, pemantik seruan Baiat Al-Mahdi. Insyaallah dari judulnya aja udah luar biasa ya. Profesor Dr. Nandan dan pemimpi masuk dalam barisan pembaiat. Insyaallah, semoga kita yang di sini juga menjadi orang-orang yang ikut membaiat ya. Insyaallah. Baik, mimpinya seperti ini. Di sebuah masjid ada sekumpulan banyak orang dan semua berpakaian serba putih semua. Oh ya. Putihnya pun menyala. Dan pada waktu ada yang bertanya, insya Allah yang bertanya itu adalah Kang Diki. Beliau berkata, siapa yang mau ikut membaiat? Masya Allah, siapa ini kira-kira yang mau ikut membaiat? Kita semua ikut ya, insya Allah ya, dengan segala resiko dan insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa tercatat sebagai pengikut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kebanyakan atau semua mengacungkan tangan ya, secara otomatis ya. Pastilah semua orang
menginginkan untuk membaiat seorang Al-Mahdi. Pada waktu itu saya hanya fokus pada Prof. Nandan dan beliau menoleh ke belakang melihat saya. Kata Prof. Nandan sambil melihat saya, lihat wajahnya sangat bersih dan terlihat lebih muda. Sedangkan posisi saya mimpi di belakang jamaah sambil berdiri. Mimpi itu betul-betul saya ingat terus, begitu katanya. Masya Allah. Namun banyak maknanya ini. Baik, kita lanjutkan. Klasifikasi. 1. Jenis mimpi. Indikasinya kuat sebagai ru'yah salihah. Mimpi yang baik dari Allah. Yang pertama, suasana masjid, pakaian putih, cahaya, dan suasana penuh kebaikan, yaitu bertanda mimpi Allah Ta'ala. Masyaallah, mimpinya bagus. Tidak ada unsur menakutkan, menjerumuskan atau membingungkan seperti ciri mimpi dari setan. Mimpinya senang gitu ya, dan selalu ingat. Bukan sekedar bayangan acak atau bunga tidur, karena detailnya sangat jelas dan terus diingat oleh seorang pemimpi. Kemudian yang kedua, tawatur ru'yah, yaitu ya, mimpi ini menguatkan rantai mimpi sejenis tawatur ru'yah. Sebab banyak orang lain juga mengalami mimpi yang mengarah pada peristiwa Baiat Al-Mahdi dan perang tokoh-tokoh tertentu. Takwilnya, sekarang kita baca takwilnya. Takwil mimpi yang sangat kuat simboliknya. Yang pertama, suasana masjid dan pakaian putih menyala. Masjid, yaitu simbol pusat kebenaran, rumah Allah, tempat berkumpulnya peristiwa yang terjadi adalah bersifat jama'i, individu. Pakaian putih menyala, yaitu simbol kesucian iman, keikhlasan, dan cahaya hidayah, kesucian jiwa, kebersihan amal, dan tanda kebaikan di akhirat. Jangan kita aktivitas lebih banyak di masjid. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan, siapa yang mau ikut membaiat? Ini pertanyaan dari Kang Diki tadi ya. Yang pertama, pertanyaan ini keluar dari sosok yang diyakini, yaitu Kang Diki. Artinya, ada isyarat rohani bahwa peran Kang Diki adalah pemantik awal proses baiat. So, kita tahu ya ke Kang Diki, siapa beliau, bagaimana beliau mencahirkan Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk terus ikut bersama Kang Diki. Amin. Semua mengacungkan tangan, yaitu menunjukkan kesiapan ruhaniah jamaah untuk berkomitmen, menandakan dukungan mayoritas, dan ini sejalan dengan nubuat tentang munculnya jamaah kecil yang lalu disatukan Allah menjadi kekuatan besar. Insyaallah. Bagaimana kita mungkin kita adalah kelompok yang dimaksud dengan kelompok berubah itu ya, karena kita di sini kelompok kecil, masalah atau masjid kita aja hanya segini. Ya. Amin. Tapi mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
fokus pada Prof. Nadan. Anda justru si pemimpi yang dimaksud. Anda justru tidak sibuk pada suasana baiat massal, tetapi fokus pada sosok Prof. Nadan. Kemudian, dalam mimpi, beliau menoleh ke belakang dan melihat Anda, lalu berkata, "Lihat wajahnya, sangat bersih dan terlihat lebih muda." Ini menandakan pengakuan dan syahadah rohani. Prof. Nadan, simbol intelektual, guru atau tokoh yang dihormati, melihat pada ada dan kesiapan untuk menerima amanah dalam bagian dalam proses pembaiatan. So, berarti posisi Anda berada posisi di belakang bisa bermakna itu tetap bagian dari sah. Ya, mudah-mudahan Mas Adi ini segera usaha kemudian dapat bagiannya sesuai petunjuk dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, penjaga saf belakang. Dalam struktur jihad atau sholat, yang di belakang bisa berarti peran penjaga atau penguat dari belakang. Baik, itu adalah dua hal makna posisi di belakangnya. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan makna keseluruhan. Mimpi ini adalah isyarat rohani bahwa akan ada momentum baiat massal di mana jamaah putih Guroba, penolong akhir zaman, menyatakan kesediaannya. Insyaallah, ya. Kita insyaallah menjadi kelompok Guroba itu dan senantiasa bersedia untuk membaiat seorang amat, yaitu Muhammad Qasim. Kang Diki berperan sebagai pemantik seruan baiat. Namun, di dalam jamaah itu ada peran lain yang juga diteguhkan oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Nadan yang memberi syahadah tentang kesucian wajah dan ruh Anda. Wajah bersih, terlihat lebih muda, yaitu tanda pembaruan iman, penguatan ruh, dan Allah menyiapkan Anda untuk tampil meskipun sekarang masih di saf belakang. Ini mimpi sebenarnya penunjuk untuk pemimpi ya, bagi ke pemimpi. Dan lanjutkan. Mimpi ini mengandung pesan, jangan khawatir jika belum di depan, karena pengakuan rohani sudah ada. Allah sedang menata saf, dan saatnya tiba, posisi akan bergeser sesuai amanah. Begitu pula dengan kita yang ada di Bukit Lebah atau di Masjid Al-Mahdi ini, mungkin yang belum ke depan segera diberi kesempatan Allah untuk tampil di depan ya. Amin. Kesimpulan, ini waktu ini sudah hampir subuh, kita baca lebih cepat ya. Apakah ini proses pembaiatan Al-Mahdi? Dalam mimpi Anda, suasana masjid penuh dengan jamaah putih. Lalu muncul seruan, siapa yang mau ikut membaiat? Ini sangat mirip dengan nubuat hadis tentang baiat Al-Mahdi yang terjadi di Masjidil Haram. Tetapi dalam mimpi seringkali proses ditampakkan secara isyarat rohani, bukan persis dalil fisiknya. Jadi bisa dikategorikan sebagai simulasi rohaniah menuju baiat Al-Mahdi yang sesungguhnya.
Allah memberi gambaran awal bahwa ada kelompok yang sudah bersiap atau mempersiapkan hatinya untuk membaiat seorang Al-Mahdi. Yang kedua, peran Kang Diki. Dalam mimpi, Kang Diki yang mengucapkan siapa yang mau ikut membaiat. Itu menandakan beliau berperan sebagai pemantik, pemersatu, dan penggerak jamaah Ghuraba agar siap menyambut Al-Mahdi. Kalau kita di sini juga siap ya, atau ingin sekali menyambut kedatangan Al-Mahdi ya. Mudah-mudahan Al-Mahdi atau Muhammad Qasim yang sekarang sedang dalam perang baik segera diperbaiki oleh Allah. Hingga kemudian bisa datang ke Bukit Lebaynya sesuai mubasyirat yang teman-teman mendapatkan dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, peran Prof. Nandan. Prof. Nandan hadir di dalam barisan, bahkan memberi pengakuan rohani. Lihat wajahnya sangat bersih dan nampak lebih muda. Artinya, beliau juga termasuk dalam saf jamaah putih itu. Masya Allah. Kalau kita lihat Prof. Nandan ya, itu beberapa bulan sekali beliau, ya mungkin memang tidak di sini, namun beliau selalu memberikan mungkin insya Allah ya rezeki yang diberikan oleh Allah kepada Prof. Nandan yang bisa kita nikmati seperti waktu kemarin. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya ya. Tetap istiqomah dalam bertauhid dan bersama Gaza tentunya. Kita lanjutkan. Beliau tidak tampil sebagai pemimpin, tapi sebagai saksi, penguat, dan pengaku bagi orang lain dalam jamaah. Dalam hal ini Anda si pemimpi. Kita lanjutkan keseluruhan makna. Mimpi ini mengarah ke syariat rohani tentang proses baiat Al-Mahdi. Selanjutnya, Kang Diki, pemimpin saf awal, penyeru jamaah agar siap membaiat. Alhamdulillah kita di sini dengan segala keterbatasan, dengan segala apapun lah, kita menyiapkan diri kita untuk proses baiat itu yang kita awali dengan menjadi jamaah rohani di sini, kemudian menuju level mahabbah yang menurut saya pun itu sangat berat. Namun tetap kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah tahu apa niat kita. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan ridho pada kita. Amin. Prof. Nandan, bagian dari barisan yang ikut menyatakan baiat sekaligus menjadi saksi sebagai kesiapan ruh orang-orang tertentu. Yang terakhir, Anda si mimpi, walau masih di saf belakang, sudah mendapat syahadah rohani bahwa Anda termasuk yang bersih dan lebih muda. Allah menyiapkan Anda untuk ikut dalam baiat besar itu. Masya Allah. Sebenarnya mimpi pun beserta takbirnya sudah selesai. Ini untuk Mas Adi sendiri ya. Lebih banyak ke Mas Adi, bagaimana Mas Adi nanti menjadi orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan segera diberi kesempatan oleh Allah untuk segera uzlah, untuk bersama gabung dengan kita di sini, untuk bersama kita mendukung dan membantu Kang Diki sebagai insya-Allah putra bani kami. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bacaan mimpi beserta tafsirnya. Insyaallah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Amin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah.